Halo teman-teman, welcome back di channel gua. Khusus di konten kali ini, gua akan kupas tuntas ya mengenai streaming teman-teman karena mungkin teman-teman bisa lihat aktivitas gua akhir-akhir ini atau mungkin ada teman-teman kalian juga yang sering kok belakangan ini dia sering streaming ya, mau itu di YouTube, di TikTok, di Twitch atau di platform sosial media yang lainnya gitu ya. Dan di konten kali ini gue akan kupas ya, mulai dari dasarnya sampai tahapan yang gue bilang lumayan expert ya. Langsung aja ke tutorial dan perkenalan dengan satu aplikasi yang sudah familiar tentunya, yang sangat-sangat membantu tampilan visual ya dari streaming kalian, yaitu salah satunya yang sering gue pakai adalah OBS Studio. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari OBS Studio ya, teman-teman. Untuk pertama kali sebelum kalian mau mulai streaming, salah satu hal yang terpenting adalah untuk mengatur base canvasnya ya, atau rasio layar yang akan kalian gunakan pada saat streaming, entah itu nanti mau dibikin portrait ataupun landscape ya. Caranya gini, teman-teman. Kita pergi dulu ke file ya, pilih ke setting, lalu kalian pergi ke video, bagian video. Nah, untuk bagian base canvas resolutionnya ini kalian atur aja di 1920 kali 1080 kalau kalian pengen tampilannya itu landscape seperti sekarang. Tapi kalau kalian tampilannya mau dibikin portrait 16 banding 9, kalian tinggal ubah aja angka ini jadi dibalik ya, 1080 kali 1920 ya. Output scale-nya juga sama. Dan untuk FPS-nya kalian bisa atur di 30 FPS ataupun 60 FPS tergantung dengan kemampuan spesifikasi dari laptop atau PC kalian. Kalau udah, kalian tinggal klik aja apply dan oke. Lalu yang paling penting adalah untuk bagian audio ya teman-teman ya. Karena ada beberapa pengaturan audio yang bisa kita atur di OBS disesuaikan dengan perangkat yang nantinya akan kalian gunain. Mau itu pakai audio interface, pakai sound card, pakai mixer, mixer ke sound card, mixer ke audio interface, ataupun kalian pakai microphone yang langsung plug and play yang ada kabel Type C-nya langsung ke PC ya. Nah, seperti tadi ya teman-teman ya, kita pergi ke file, kita pergi ke setting ya. Nanti kalian langsung pergi aja ke bagian audio. Nah, kalian bisa lihat ya, di bagian general ini ada sample rate ya teman-teman. Ada sample rate, ada 4400, ada 48000 ya. Di sini tulisannya 48 ya. Sample rate itu apa sih? Sample rate itu adalah detail, semakin tinggi sample rate-nya, maka frekuensi audio yang akan muncul itu biasanya semakin jelas ya teman-teman ya. Biasanya kalau semakin kecil sample rate-nya, frekuensi yang tadinya ada itu jadi lama-lama makin menghilang teman-teman. Nah, di bagian global audio device ya, kalau teman-teman pakainya itu audio interface atau pakai sound card ya, atau bahkan nggak pakai sound card sama sekali, untuk memunculkan audio-audio dari desktop kalian atau dari PC kalian, ini wajib dipilih ya teman-teman ya. Di sini pilihannya banyak ya. Kalau misalkan kenapa gue pakai yang ini adalah nama dari audio interface gue. Jadi output audionya itu melalui audio interface gue. Tapi kalau kalian nggak pakai audio interface ya, kalian bisa pilih aja outputnya ke sini nih, ya ke PC kalian, mau itu speaker Realtek ataupun speaker high definition ya. Kalau teman-teman ternyata pakai sound card, nanti kalian di sini tinggal cari aja nama driver dari sound card kalian ya untuk audio desktopnya. Oke. Setelah itu untuk bagian desktop audio ini di disable aja teman-teman. Di bagian kedua ini ada mic atau auxiliary audio, ini biasanya dipakai untuk mikrofon ya teman-teman ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan di sini input dari mikrofon kalian. Contohnya kalau gua kan pakainya unit 2 karena ini nama dari audio interface gua dari Kurzweil ya. Nanti kalian tinggal pilih aja input audio mana yang akan kalian gunakan untuk streaming kalian ya. Kalau udah kalian tinggal apply dan oke aja. Oke, teman-teman, dan selanjutnya kita akan bahas sedikit demi sedikit bagaimana cara memunculkan kamera ya, karena ini yang paling penting ya, cara nambahin kamera. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian scenes ini adalah kumpulan scene yang nanti kalian akan buat ya, scene demi scene ya. Kalian bisa bebas kasih namanya sebagai penanda supaya nggak pusing. Dan source ini adalah isi dari masing-masing scene tersebut teman-teman ya. Terus gimana bang caranya kalau misalkan mau nambahin kamera ke OBS kalian? Nah, kalian tinggal pilih di sini ada tanda tambah ya, ke bagian source tuh ada tanda tambah di sini. Kalian ketik aja, klik aja add source, terus kalian pilih video capture device ya.
Di sini kalian tinggal kasih nama, nama webcam atau nama kamera kalian ya sebagai penanda supaya nggak pusing. Misalkan di sini gue mau pakai ada satu lagi webcam gue namanya Tech Gear ya, Tech Gear Cam. Ya tinggal kasih nama aja. Lalu klik OK aja, jangan lupa bagian make source visible-nya itu di checklist ya teman-teman ya. Setelah itu klik OK. Nanti kalian tinggal pilih ya. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Ini adalah nama dari webcam gua nih. Ya, contohnya kayak gini. Nah, jadi tampilannya kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, tampilannya kayak gini. Nah, terus selanjutnya kita perkenalan lagi ke fitur-fitur yang lainnya yang ada di source ini ya teman-teman ya. Kalian klik aja ke bagian add source ini teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman yang suka main gaming itu dia suka masukin game capture-nya di sini. Ini adalah display capture ya, khusus untuk mengcapture game ya, game yang kalian mainkan di PC ya. Kalau ini ya biasanya untuk nambahin gambar, bentuknya bisa JPEG, JPG, PNG dan lain-lain ya teman-teman ya. Kalau media source ini kita bahas yang umum-umum dulu ya teman-teman ya. Kita bahas yang umum-umum dulu. Kalau media source itu semua file yang berbentuk MKV, MOV, MP4 ya, pokoknya yang berbentuknya video ataupun WBM juga bisa teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal contohin gimana sih cara nampilin Windows Capture misalkan. Nah, nih kita tinggal pilih aja ke bagian Windows Capture. Nih misalkan Windows Capture, gua jelasin dulu ya teman-teman ya. Perbedaannya Windows Capture sama Display Capture itu apa sih? Kalau Display Capture itu adalah menampilkan apa yang kita lihat ya. Jadi apa yang lo lihat di PC lo sama dengan ya equal dengan yang dilihat sama penonton. Tapi kalau Windows Capture dia hanya mengcapture satu source dari Windows saja. Nantinya lo buka YouTube kayak buka browser atau yang lain gitu ya. Contohnya nih ya, kita bakal nambahin misalkan gua mau nambahin Windows Capture teman-teman. Windows Capture-nya misalkan gua mau nampilin YouTube misalkan. Nampilin YouTube. Nah, di sini dia akan muncul teman-teman. Tinggal klik kayak gini, lalu dia akan muncul ya. Langsung klik OK aja. Ini adalah Windows Capture ya. Jadi dia hanya mengcapture satu source aja dari display kalian. Kalau display capture itu keseluruhannya ya, keseluruhannya. Ini contoh tampilan OBS gua itu masuk semua ke sini kan. Itu display capture. Jadi keseluruhan tampilannya itu bisa dilihat sama teman-teman ya. Nah, ini adalah Windows Capture. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Nah, begitu teman-teman ya perkenalan singkat mengenai OBS Studio ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya dan akan semakin detail pembahasannya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau mau belajar OBS dari nol sampai dengan expert, jangan lupa subscribe channel gua ya, channel YouTube gua dan nyalakan tanda loncengnya. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Ciao. Bye bye.